Namanya Mahfud MD. Sosok yang dikenal tegas, cerdas, dan berani. Dari seorang anak nelayan di pesisir Madura, ia menjelma menjadi salah satu tokoh hukum dan politik paling disegani di Indonesia. Perjalanannya bukan hanya cerita tentang karir, tetapi tentang perjuangan hidup yang penuh prinsip. Mahfud lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura. Ayahnya seorang nelayan, ibunya ibu rumah tangga sederhana. Sejak kecil ia diajarkan untuk hidup jujur, tidak silau pada harta, dan berpegang pada ilmu. Di sekolah, Mahfud selalu menonjol dalam pelajaran. Ia mengenyam pendidikan dasar di kampungnya, lalu melanjutkan ke SMA di Pamekasan. Setelah itu, ia merantau ke Yogyakarta untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Setelah lulus, Mahfud mengabdikan diri sebagai dosen. Keilmuannya di bidang hukum membuatnya cepat dikenal di dunia akademik. Namun tak berhenti di sana, ia masuk ke panggung politik nasional. Mahfud pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan di usia yang relatif muda, ia dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, jabatan yang membuatnya dikenal sebagai penjaga konstitusi. Di setiap jabatan yang diembannya, Mahfud MD selalu tampil lugas. Ia tak segan mengkritik, bahkan terhadap penguasa sekalipun. Saat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, ia sering mengambil keputusan yang tidak populer, namun dianggap benar secara hukum dan moral. Ketegasan ini membuatnya disegani sekaligus menuai kontroversi, sebuah risiko yang selalu ia hadapi dengan kepala tegak. Bagi Mahfud, jabatan hanyalah alat, bukan tujuan. Ia berulang kali mengatakan, yang penting itu bukan berapa lama kita menjabat, tapi berapa banyak manfaat yang kita berikan. Prinsip ini yang membuatnya tidak takut kehilangan posisi, karena yang ia perjuangkan adalah kebenaran. Perjalanan Mahfud MD adalah bukti bahwa asal-usul sederhana bukanlah penghalang untuk menjadi besar. Dari anak nelayan di Madura, ia membuktikan bahwa integritas dan keberanian bisa membawa seseorang ke puncak pengabdian. Dan kita semua bisa belajar bahwa ketika kita berpegang pada kebenaran, dunia mungkin tidak selalu memuji, tapi hati kita akan selalu tenang. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah perjalanan tokoh hebat lainnya.